Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glorinata. Jumlah permohonan gugatan Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih terus bertambah. Untuk Pilkada Jakarta, ini merupakan hari terakhir pengajuan gugatan. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Rifki. Sudah berapa jumlah gugatan yang saat ini diterima oleh MK dan apakah ada informasi terkait dengan tim hukum paslon Ridho yang akan mengajukan gugatan hari ini? Selamat sore Glory serta pemirsa. Memang hingga saat ini Mahkamah Konstitusi masih terus menerima permohonan gugatan PHPU Pilkada 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024 di mana 18 Desember mendatang. Namun memang berdasarkan pantauan kami hingga saat ini sudah ada 254 permohonan gugatan yang diterima Mahkamah Konstitusi, baik itu dari pemilihan gubernur, lalu juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati yang datang dari seluruh Indonesia. Setidaknya ada pemilihan gubernur, di mana 45 lainnya juga datang dari pemilihan wali kota dan 202 datang dari pemilihan bupati. Selain akan membuka pelayanan ini hingga tanggal 18 Desember mendatang, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyatakan batas waktu bagi pemohon untuk boleh mengajukan gugatan ke MK ini terhitung 3 hari kerja semenjak KPU daerah masing-masing mengumumkan perolehan hasil suara pilkada di daerah masing-masing, sehingga yang menjadi menarik adalah ini berbeda-beda tenggat waktunya bagi masing-masing daerah, dan memang untuk Pilkada Jakarta hari ini merupakan hari terakhir bagi tim dari paslon untuk mengirimkan permohonan gugatan terkait Pilkada 2024. Karena memang pada tanggal 8 Desember sebelumnya KPU DKI Jakarta juga telah mengumumkan hasil perolehan suara, dan hari ini 11 Desember tepat 3 hari setelah pengumuman tersebut, sehingga memang menarik untuk kita nantikan kiranya siapa saja pasangan calon yang nantinya akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melayangkan permohonan gugatan terkait dengan PHPU Pilkada 2024. Yang menarik, kita mendapatkan informasi terkait pasangan Ridwan Kamil Susono, di mana tim hukumnya juga sejak semula telah mengatakan, sejak pengumuman dari KPU telah menyatakan akan melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena di antaranya juga terkait pembagian formulir T6 atau undang-undang coblosan yang menurut tim dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini bermasalah, serta beberapa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan juga masif. Dan hingga saat ini pun tim hukum dari pasangan Ridwan Kamil Suswono kami ketahui masih mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang nantinya akan menguatkan permohonan gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antara bukti-bukti tersebut adalah foto, kemudian juga video, kemudian juga keterangan dari saksi dan juga ahli terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh tim hukum Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun meski demikian hingga saat ini pun tim dari hukum pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini masih belum terpantau akan segera hadir di Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas ataupun bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun masih layak ditunggu karena untuk hari ini sendiri, meskipun hari terakhir batas waktu penyerahan permohonan gugatan Pilkada Jakarta 2024, namun masih akan terbuka layanannya hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dan hal menarik lainnya juga datang karena peluang bagi pasangan Ridho ini, maksud kami ada peluang bagi pasangan Mahkamah Konstitusi karena berbenturan dengan pasal 158 Undang-Undang C yang menyatakan bagi pemilihan gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk 6 hingga 12 juta jiwa hanya bisa mengajukan gugatan jika perbedaan suaranya sebesar 1%. Namun memang ini
layak untuk kita nantikan, dan sebagaimana tim hukum dari Ridho ini sebelumnya juga mengatakan optimismenya dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kami masih akan memantau bagaimana kelanjutan ataupun paslon mana saja yang nantinya akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan permohonan gugatan. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembalikan Anda Glory di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.